Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang pemburu dewa dan cerita sebelumnya diakhiri dengan perburuan kedua Dail untuk menaklukkan sang dewa yang telah menguasai bumi. Dail merasa jika inilah saat yang tepat untuk melancarkan serangannya setelah Katie membantunya. Rencana ini berdasarkan dengan pembelajaran yang diberikan oleh Walter saat dia telah selesai menuliskan kombinasi iblis yang dimiliki oleh Dail dan Katie. Di sana Katie tidak mengerti kenapa dirinya harus melakukan ini jika semuanya dapat selesai dengan langsung baku hantam saja. Saat itu satu kombinasi iblis menarik perhatian Dail, karena kekuatan iblis yang bernama Hik adalah manipulasi gravitasi. Sedangkan kekuatan iblis Geyser yang digunakan Katie adalah manipulasi massa. Dengan kekuatan milik iblis Hik, maka Dail mampu untuk mengumpulkan para musuh, sedangkan iblis Geyser akan membuat mereka lebih berat. Mereka berdua akan memaksimalkan kekuatan dua iblis tersebut untuk menghancurkan para musuh dalam sekejap mata. Hanya saja yang membuatnya penasaran adalah peringatan bahaya taktik tersebut yang tertulis jelas di kertas. Tanpa pikir panjang lagi, Dail mulai menggunakan kekuatan sang iblis Hik ditandai dengan gerakan tangannya. Seketika para pasukan yang melindungi sang dewa diterbangkan di udara hingga berkumpul menjadi sebuah bola yang besar. Meski begitu, sang dewa masih saja dipenuhi keangkuhan tanpa menyadari bahaya yang sedang mengintainya. Sekarang Dail telah selesai mengumpulkan para pasukan sang dewa di udara. Yang benar saja ribuan dari pasukan itu membentuk bola raksasa yang bahkan melebihi ukuran tubuh sang dewa itu sendiri. Sekarang Dail berteriak karena Katie harus melakukan bagiannya. Tanpa basa-basi lagi, Katie pun menggunakan kekuatan iblis miliknya. Dengan ini maka bola raksasa yang telah memiliki berat yang tidak normal menuju ke tubuh sang dewa utama. Saat melihat rencana itu, Dail tidak mengerti akan satu hal, di mana sebuah peringatan terkait terlalu banyaknya massa dan gravitasi dapat mengakibatkan kerusakan fatal yang dapat membahayakan semua orang. Sebagai ilmuwan yang hebat, Walter menjelaskan jika tekanan pusat kumpulan musuh baik, maka bagian tengah memiliki kepadatan yang lebih besar disebabkan gaya tekanannya. Saat kepadatan itu naik, maka suhunya juga akan naik, sehingga pada satu titik tak dapat terbendung lagi. Jika situasi itu terjadi, maka ledakan hebat dapat muncul dengan kerusakan yang bisa menghabisi lawan maupun rekan. Sekarang ledakan itu telah tercipta hingga sang dewa mengalami dampaknya. Tubuh raksasa sang dewa bahkan mulai hancur dengan hanya menyisakan kerangkanya. Di sisi lain, Dail yang masih memaksimalkan serangan itu juga ikut terkena ledakan hingga sebagian tubuhnya hancur. Tak hanya itu, para pasukan sang dewa yang masih ada di daratan berterbangan. Setelah ledakan itu selesai, maka Katie segera datang membantu Dail yang masih belum pulih sepenuhnya. Saat mereka menganggap sang dewa telah dikalahkan, keduanya malah menyaksikan sesuatu yang buruk. Di mana tubuh sang dewa pulih kembali dan dia menanyakan apakah ini serangan terbaik dari manusia yang menantangnya. Meski begitu, semua pasukannya telah terdorong keluar, tapi sekarang dia akan turun langsung. Dia juga tak mengerti kenapa para dewa tingkat atas terlalu mengkhawatirkan para manusia lemah. Lalu sang dewa beranggapan manusia yang menantangnya telah salah, di mana dengan menghancurkan sebagian dirinya akan melemahkannya.
Namun dia adalah sang dewa dengan kekuatan darah, dan darah yang sudah menjadi bagian dari dirinya akan terus memproduksi jutaan sel darah setiap detiknya. Yang benar saja ratusan pasukan mulai keluar dari mulutnya menunjukkan jika usaha mereka sebelumnya merupakan sesuatu yang percuma. Tak hanya itu, pasukan yang datang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya dengan ukuran tubuh yang jauh lebih besar. Dengan serangan secara tiba-tiba ini, maka Dail menghempaskan Katie agar segera menjauh. Tubuh adalah wadah sang Void dan beberapa luka seharusnya tidak akan menjadi masalah baginya. Namun dia dapat merasakan jika pasukan dewa yang menyerangnya kali ini jauh lebih kuat dan berbahaya. Kali ini dia benar-benar paham akan kekuatan sang dewa yang dilawannya, di mana dia memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari darah. Di tengah pertarungan itu, Dail dikejutkan akan perubahan yang terjadi pada tangannya. Dia menduga jika keanehan ini disebabkan oleh tusukan sebelumnya yang ternyata bukanlah serangan biasa. Yang benar saja kini Dail telah tertangkap hingga segumpalan darah telah membungkusnya. Di sana Katie mencoba membantunya, tapi Dail terus menjauh menuju ke langit. Sang Dewa Darah menyebut jika manusia seperti Dail merupakan sebuah penyakit dan dirinya adalah dewa yang memiliki misi menyembuhkan dunia ini. Untuk kehidupan abadi para dewa, maka manusia yang tak bertuan harus dimusnahkan. Di sela itu Dail menyela dengan menganggap ucapan dewa itu adalah omong kosong dengan berani menyebut penyelamatan dunia. Bagi Dail, mengambil dan merebut jiwa manusia lalu merubahnya menjadi boneka bukanlah sebuah penyelamatan. Akan tetapi sang dewa menganggap membebaskan jiwa dari penderitaan dunia haruslah berjalan seperti ini. Dengan penyerapan yang dilakukannya, maka jiwa itu akan bersamanya di dalam keabadian. Ini juga merupakan bentuk pengampunan tertinggi yang dapat diberikannya kepada manusia. Di sela itu Dail sudah muak mendengar ocehan para dewa yang bersikap layaknya makhluk absolut. Baginya para dewalah penyakit dunia, dan untuk terbebas maka mereka semua harus dimusnahkan. Sang dewa terus tertawa dengan meminta Dail memberikan perlawanan terbaiknya. Walau darah ini terlihat sederhana, tapi kepadatannya sangat tinggi melebihi baja sekalipun. Sekarang Dail telah tertelan sepenuhnya dan Katie sangat mengkhawatirkannya. Di sisi lain Kuit menanyakan apakah dirinya harus mengaktifkan bom yang ada di dalam jantung Dail. Namun Hana masih yakin jika Dail takkan kalah dengan semudah ini dan mereka harus tetap mengamati apa yang terjadi sebelum memutuskannya. Lalu belenggu yang menelan Dail mulai bereaksi menunjukkan sesuatu telah terjadi di dalam sana. Di saat yang sama sebuah gempa terjadi dan menggetarkan area tempat itu. Sang dewa bahkan kehilangan keseimbangannya dan tetap berusaha untuk berdiri. Baik Hana dan yang lainnya juga merasakan gempa itu, padahal mereka sudah di luar area tempat suci. Hana pun tersenyum karena ini bukanlah gempa biasa melainkan perlawanan dari Dail. Yang benar saja sebuah makhluk dari neraka muncul dengan wujud yang sangat menyeramkan. Kali ini Dail meminjam kekuatan iblis Molax yang merupakan cacing pemakan daging para dewa yang mati, dan sang iblis Molax dijuluki sebagai sang raja penyakit. Kembali ke 3 tahun silam di mana Dail mencoba mendapatkan kekuatan sang iblis Molax di tempat yang dinamakan jurang segala penyakit. Dia mengetahui jika sang iblis di hadapannya saat ini merupakan penguasa neraka ke-11 yang memakan daging dewa yang telah mati.
Lalu Dail memanggil nama sang iblis Molax begitu saja agar makhluk itu memperhatikannya. Akan tetapi saat melihat adanya gangguan maka sang iblis menghancurkan tubuh Dail dengan kibasannya. Molax tak menyangka seseorang berani memanggil namanya bahkan datang menemuinya. Meski tubuhnya dihancurkan, tapi berkat sang Void maka Dail bisa kembali pulih dan langsung mengatakan niatnya untuk meminjam kekuatan Molax. Maka dari itu dia ingin membuat perjanjian dengannya agar keduanya dapat diuntungkan. Hanya saja sang iblis Molax malah kembali menghancurkan tubuh Dail. Dia menganggap bocah seperti Dail sudah terlalu arogan dengan ingin membicarakan sebuah perjanjian dengannya. Dail telah mendengar bahwa Molax merupakan iblis yang reinkarnasi dari seorang dewa kuno sekaligus dewa yang dilupakan semua orang. Untuk itulah dia terus mencari dan merampas kekuatan tanpa henti dengan memakan daging serta tubuh para dewa yang mati. Akan tetapi Dail juga paham jika memakan bangkai takkan memberinya kekuatan yang hebat dan pertumbuhannya sangatlah lambat. Sang iblis yang mendengar itu sangat murka dan sekarang dia akan melahap bocah di hadapannya. Akan tetapi serangannya berhenti saat Dail berjanji untuk memberikan kekuatan yang diinginkan oleh Molax. Di mana para dewa telah datang ke dunia dan dia akan memburu mereka dan memberikan kekuatan para dewa untuk dinikmatinya. Sang iblis Molax mulai tertarik dan dia juga dapat merasakan jika jiwa milik Dail bukanlah jiwa biasa. Tanpa pikir panjang Dail merobek dadanya dan memperlihatkan jantungnya yang menunjukkan jika dia telah membuat perjanjian dengan sang Void. Dengan masuk ke dalam wadah Void, maka Dail akan meminjamkan tubuhnya agar Molax bisa berburu. Karena berburu jasad dewa yang sudah mati pasti takkan banyak berguna, maka dari itu maka Molax sebaiknya memburu dewa yang masih hidup. Dengan bersama Dail maka mereka berdua bisa mencabik para dewa. Dail juga takkan menantang kendali sang iblis Molax dan akan membiarkan dia menginjak mereka. Dengan ini maka Dail maupun Molax dapat berburu dewa sesuka hatinya. Katie yang melihat itu sangat terkejut karena yang bisa dilakukannya hanyalah meminjam kekuatan iblis sementara waktu dengan konsekuensi tertentu. Tapi Dail telah mampu menyatu dengan sang iblis itu sendiri, bahkan sang dewa darah tak bisa berkata-kata lagi. Lalu sang iblis Molax menanyakan apakah lawan di hadapannya adalah dewa yang masih hidup. Maka dari itu dia akan memanen kekuatannya melalui darah maupun kehidupan miliknya. Kembali beberapa saat di mana Dail dan yang lainnya akan berangkat memulai misi pertama mereka sebagai rekan tim. Di sana Walter mengingatkan agar Katie berhati-hati terkait apa yang akan dihadapinya. Katie merasa Walter terlalu berlebihan karena mereka saat ini sudah memiliki senjata untuk menghabisi para dewa. Namun hal inilah yang dimaksud oleh Walter karena senjata yang dapat menghabisi dewa adalah Dail yang dirasuki oleh iblis. Dirasuki iblis dan meminjam kekuatan mereka adalah sesuatu yang berbeda. Dengan dirasuki maka sang iblis akan sepenuhnya meminjam tubuh si penggunanya sekaligus mampu mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Makhluk dari neraka pastinya adalah musuh para dewa, tapi bukan berarti sang iblis akan berada di sisi manusia juga. Kemudian sang iblis Molax mulai mengeluarkan kekuatannya dengan sebuah asap hitam. Asap itu menyebar luas dan sang iblis memerintahkan agar mereka semua memuntahkan kekuatannya. Tak hanya pasukan dewa, tapi bahkan tubuh utamanya juga terkena dampaknya.
Katie yakin jika ini adalah racun dan jika seperti ini terus maka dirinya juga bisa mati. Maka dari itu dirinya harus segera melarikan diri dan menjauh dari area pertarungan ini. Di saat yang sama perhatian Katie tertuju pada sebuah gerbang raksasa dengan dua makhluk di sampingnya. Katie yang sudah menahan napasnya cukup lama tak sengaja menghirup udara di tempat ini. Dia mulai kehilangan keseimbangannya dan saat dia tumbang maka hidupnya akan berakhir. Namun di detik-detik terakhir bantuan datang ke arahnya dengan memasangkan alat pernapasan padanya. Orang yang melakukan itu adalah Hana dan dia melesat dengan kecepatan tinggi melalui kaki robotnya. Hana sudah mendengar tentang perasukan iblis, tapi siapa sangka dampaknya akan separah ini. Dilihat dari manapun tidak ada karakter Dail sama sekali dalam wujud sang iblis tersebut. Sang dewa yang sebelumnya melemah akibat racun mulai pulih kembali. Dia mengira jika manusia yang dilawannya hanyalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan, akan tetapi nyatanya dia sudah membusuk. Untuk mengatasi pembusukan, maka cara satu-satunya adalah memotongnya. Tanpa pikir panjang lagi sang dewa melesatkan serangannya untuk menghancurkan lawannya. Dengan tusukan dari darah yang telah mengeras, maka dia akan mencabik-cabiknya hingga tak tersisa. Namun hal tak terduga terjadi di mana pasukan milik sang dewa malah melindungi sang iblis. Hal ini membuat serangan itu tidak berhasil mencapai Mollax. Sang dewa cukup terkejut karena bagian dari dalam dirinya sudah lepas dari kendalinya. Mollax merasa kekuatan ini cukup menarik, maka dia akan mengembalikan serangan itu kepada pemiliknya, yaitu sang dewa sendiri. Ribuan dari pasukan sang dewa mengarah kepadanya hingga membuat pergerakannya berantakan. Sementara itu Simon yang menyaksikan pertarungan itu terlihat sangat kegirangan karena sang dewa pasti akan kalah. Di sela itu Hana baru saja tiba dengan membawa Katie yang tak sadarkan diri. Dia tak punya banyak waktu dan segera menyuruh Kuit untuk mengambil penawar racun. Saat mendengar jika Katie terkena serangan iblis, maka Simon dan Kuit tercengang. Jika serangan itu dilakukan oleh iblis, maka Dail sendirilah orangnya. Namun Hana tidak membenarkan hal itu karena yang bertanggung jawab hanyalah sang iblis, menunjukkan jika mereka juga harus berhati-hati saat Dail dirasuki. Tak lama setelah itu pertarungan sudah berakhir dengan begitu cepat. Bahkan sang iblis telah mendapatkan apa yang diinginkannya untuk ditelan. Hanya saja sang iblis Mollax tampaknya tidak puas akan hasil ini. Kuit penasaran kenapa iblis itu tidak kembali padahal kontraknya seharusnya sudah selesai. Katie yang telah mendapatkan perawatan telah tersadar dan memberitahu jika dewa yang mereka lawan bukanlah tubuh utamanya. Saat melarikan diri dia melihat gerbang misterius di dalam wilayah Tanah Suci. Di sana juga terdapat makhluk yang sama persis dengan sang dewa. Sosok dewa seharusnya tidak akan membuat bentuk yang serupa dengan tubuh aslinya. Sementara itu sang iblis Mollax menyadari jika yang dilawannya bukanlah tubuh utama sang dewa. Lalu terdengar sebuah suara dari dalam gerbang. Sosok yang ada di dalam sana menegaskan jika dia takkan bisa dikalahkan karena dia memiliki sesuatu yang tidak ada pada sang iblis. Hal yang dimaksudnya adalah misi untuk menyelamatkan umat manusia dari penderitaan dunia. Menurutnya sang iblis tidak memiliki alasan untuk bertarung dan dia takkan menang. Dirinya adalah darah suci, sedangkan sang iblis merupakan penyakit yang harus dilenyapkan.
Dengan alasan serta fakta itu sudah cukup untuk membuatnya tidak terkalahkan.